kita ini sibuk, ya, sibuk yang tidak bisa kita keduakan lah, misalnya menjaga atau mengurus anak, ya. Kita ini banyak anak, sedangkan dalam bulan Ramadan Allah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, apapun di situ ibadah, ya, atas nama suatu kebaikan itu namanya ibadah. Misalnya sedekah, tadarus, salat malam, berzikir dan segala macamnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala. Bagi kita yang punya banyak anak, pasti ini bertadarus ini dapat hambatan. Kenapa? Karena ada yang ganggu, ya. Banyak anak tidak boleh tadarus lama-lama, paling satu ayat sudah ada gangguan, ya. Berzikir juga begitu, ada gangguan karena ada banyak anak. Yang ini inti ditanyakan, apakah yang mana kita dahulukan dulu? Kalau misalnya kita ngurus anak, pasti tadarus tidak akan selesai, tidak akan khatam. Kenapa? Anak. Ya. Kembali lagi, ibadah ini bukan hanya tadarus, salat, zikir dan segala macamnya. Atas segala sesuatu itu memberikan faedah atau manfaat untuk yang namanya lebih-lebih itu tanggung jawab, itu namanya ibadah. Jadi dalam hal menjaga anak sebenarnya bukan tugas kita istri, itu tugas suami. Ya, itu tugas suami. Tapi kebanyakan suami sekarang, istri itu sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus anak, sehingga suami tidak ada halangan dalam hal melakukan ibadah. Mau sholat dia silahkan ke masjid atau tadarus lama-lama di sana, kita capek ini capek itu, nggak sempat ibadah yang lain, sibuk ngurus Kalau kita innamal a'malu binniyat, niat kita saya ngurus anak, membantu maka itu pun dapat pahala. Ya, kita urus anak untuk membantu suami itu dapat pahala. Siapa saja wanita atau para istri yang membantu suaminya, baik berupa tenaga ataupun material uang, maka akan diberi pahala kepada dia sebagaimana diberikan kepada Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Bagaimana Siti Khadijah membantu Rasulullah, yaitu menghabiskan hartanya dalam memperjuangkan agama Islam. Rasulullah Khadijah tidak sedih saat Rasulullah menghabiskan hartanya. Bahkan di ujung saat Khadijah ingin menghadap kepada Allah, Khadijah merasa sedih, bukan karena hartanya sudah dihabisi, tapi karena tidak tahu harus beri apa lagi untuk memperjuangkan agama Islam. Bukan seperti Khadijah zaman sekarang. 5.000 suami minta ngutang, 1 minggu masih teringat. Nyampeng meribay berosan belum kok. Nyampeng suami lo. Bejau katanya aku bah. Mandi nyo akeh bulun bipeng meribay belum kok. Nyo bayi nyo. Baru pasti sudah minta bah. Ini Khadijah zaman sekarang. Kita membantu suami sukarela, baik material seperti kita bilang tadi uang, maka Allah berikan pahala sebagaimana diberikan pada Siti Maryam, ataupun tenaga mengurus rumah tangga. Bagaimana wanita-wanita Aceh zaman sekarang, sungguh sangat baik-baik. Bermakna kita wanita tidak pernah ya meminta upah saat kita mengurus anak, ada. Seandainya ditulis dalam kitabnya Panhabalung, seandainya para istri meminta upah, wajib suami memberi upah. Bang, tengkoh long jagani orangnya. Yuk. Bang, tengkoh long semerah orangnya. Yuk. Tapi kita tidak pernah meminta. Ya. Sangat baik, cukup bagus wanita Aceh. Ya, alhamdulillah tidak pernah meminta upah daripada membantu suami. Disinilah kita yang namanya mendapatkan pahala lebih bagi istri. Kenapa? Karena tadarus ini sunat. Bapak membantu suami ini walaupun sunat, tapi pahalanya lebih daripada bertadarus.
Karena kita membantu suami. Yang tidak boleh itu bertentangan antara sunat dan wajib. Contoh, mah kamu bisa bahasa Aceh? Bisa. Kita punya anak kecil, ya. Nah, anak ubud ditanya menteng kecil-kecil. Pas malam, maaf ya, suami memanggil kita ke tempat tidur. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang dipanggil tapi enggan, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah melaknat wanita itu dan para malaikat melaknat wanita itu sampai subuh. Jadi mesti kita patuhi suami. Tanya dengan jaga anak untuk bubut dengan hikli anak maya ihoi. Nyan tetap tinggalkan anak dan penuhi panggilan suami. Nyan ya. Tapi ada cara dan tengokkan minta ada cara sabi-sabi. Ngepres ada tengah hikli hai. Ngeuci tengah hikli dosa. Menolak. Nah cara ngak be dosa. Bandi hei dengan jaga anak cok anak yang pak bang. Itu tugas suami. Ya, yang pak bang. Ya. Pakai itu. Jauh anak. Itu kita tidak berdosa. Itu menolak secara halus. Ketimbang tinggal jaga anak dengan karena dosa kita, durhaka kita, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi intinya kita sebagai istri hanya satu tugas kita, menghadam suami. Bagaimanapun jalan kita tempuh, kita masak jalan menghadam suami, kita cuci baju jalan hadam suami, kita urus anak jalan hadam suami. Ini pahala sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita apapun lakukan dalam rumah tangga, maka itu jalan hadam kepada suami. Yang kita tugas sebagai istri hanya di satu tempat saja. Lain semuanya adalah jalan hadam kepada suami dan mendapatkan yang namanya hitungan pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mahasiswi ada pertanyaan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini mungkin ada 3 pertanyaan yang menempel di saya. Misalkan kan kita sholat tarawih, lebih afdal melakukan sholat ba'da isya dulu atau sholat tarawih dulu? Yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya Umi membaca doa kunut pas pas puasa 16 malam 16 bulan Ramadan. malam 16. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiganya Umi mungkin itu aja Umi, yang 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, di malam Ramadan adalah malam penuh rahmat dan kita dianjurkan beribadah di situ, memperbanyak ibadah di situ. Ibadah yang kita lakukan itu adalah salat-salat sebagaimana yang telah ditentukan, salat tarawih dan segala macamnya. Dalam hal ibadah salat di malam hari ada istilah yang namanya salat sunat ba'da isya. Ya. Setelah insya, ada sunat setelah salat insya. Kalau misalnya di bulan Ramadan tambah lagi salat tarawih. Itu apa yang terlebih afdal kita lakukan dulu? Apa kita lakukan dulu ba'da insya lepas itu tarawih, atau setelah salat insya langsung tarawih lepas itu ba'da insya, begitu ya maksudnya ya? Ya. Jadi yang namanya ba'da insya bermakna adalah setelah salat insya. Ya, kalau tarawih bukan ba'da insya.
Tapi waktunya sebagaimana waktu Isya, bukan ba'da Isya. Kalau salat sunat setelah Isya itu khusus setelah salat misalnya setelah salat Isya kita bangun salat sunat. Maka dalam hal itu di bulan Ramadan setelah salat Isya lakukan ba'da Isya dulu. Kalau mau lakukan salat ba'da Isya. Lepas itu baru lakukan salat tarawih. Nah, jadi intinya ini namanya lain ya. Kalau ba'da itu setelah Isya, begitu siap salat Isya langsung ba'da Isya. Lepas itu lakukan salat tarawih. Karena salat tarawih ini waktunya bukan ba'da Isya, tapi waktunya begitu masuk Isya sampai terbit fajar sadek. Ini waktu salat tarawih. Mau salat, kalau misalnya salat tarawih dulu boleh misalnya. Begitu sampai waktu Isya kita nggak salat Isya dulu, kita salat tarawih dulu. Boleh, tapi makruh. Kenapa mengutamakan yang sunat, mengemudiankan yang Ini sama halnya seperti kita qada puasa. Kita qada puasa di bulan Syawal. Karena di bulan Syawal ada sunat 6 Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita yang sudah meninggalkan bulan Ramadan Nagihid, misalnya kita meninggalkan puasa sebanyak 10 hari atau 5 hari. Pas di bulan Syawal kita langsung melakukan puasa sunat Syawal, karena kita mengingat begini, kalau puasa qada boleh saya qada nantilah selepas bulan Syawal. Jadi nanti saya qada lepas bulan Syawal. Bulan ini bulan Syawal saya lakukan sunat dulu. Itu boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Mengemudiankan yang wajib, mengedepankan yang sunat, walaupun sah tapi mengurangi pahala. Jadi bagaimana juga dalam hal qada tersebut? Ya, ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, niatkan sekaligus. Ya, maksudnya niatkan qada sekalian dengan maka dapat pahala dua-dua. Ini pendapat pertama. Jadi jangan kita timbul pertentangan. Bagaimana ini? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ini ada 3 pendapat. Boleh pilih yang mana saja. Yang pertama saya ulangi, niatkan qada sekaligus sunat, maka dua-dua dapat pahala. Saja saya puasa esok hari sunat bulan Syawal serta qada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, niat saja qada tapi lakukan puasa pas di hari yang ditentukan sunat berpuasa, maka sunat pun dapat di dalam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, kalau niat qada ya qada saja dapat, kalau niat sunat ya sunat saja dapat. Ya. Jadi intinya kalau menurut hemat saya lebih identik saya kepada pendapat pertama. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Niat saja qada sekaligus terus. Dapat pahala dua-dua. Ya, jadi intinya kalau mengedepankan yang sunat sehingga mengemudiankan yang wajib itu makruh. Ya, ini jawaban yang pertama. Ya, jadi utamakan adalah salat ba'da Isya, lepas itu salat tarawih. Yang kedua pertanyaannya yaitu hukum membaca kunut di malam 16 pas di bulan Ramadan. Itu sama halnya hukum membaca kunut di ketika kita salat subuh, yaitu sunat ab'ad. Ya, kita baca kunut di malam 16 di bulan Ramadan itu hukumnya sunat ab'ad. Jika kita terlupakan atau sengaja melupakan atau sengaja tidak lakukan kunut di malam 16 di bulan Ramadan pada salat witir terakhir, maka sunat atas kita untuk sujud sahwi. Ya, sunat untuk kita untuk sujud sahwi. Jika kita sengaja tidak sujud sahwi pun, maka salat tetap sah tapi pincang alias tidak sempurna pahala. Kenapa? Karena sengaja meninggalkan sunat ab'ad dan tidak mau menutupi dengan sujud sahwi. Ya, jadi itu hukumnya sama, yaitu sunat
abad. Tetapi salat witir di luar daripada itu, misalnya kita nanti malam mau salat witir, itu tidak ada istilah kunut. Khusus kunut di salat witir di malam 16 sampai 30 saja. Ya, paham? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم